setiap orang Islam itu punya bagian di hatinya rasa cinta sama Allah dan dicintai oleh Allah. Ada bagian itu, Allah cinta sama dia dan dia pun cinta sama Allah. Namanya orang Islam. Tidak mungkin kan benci sama Tuhannya. Dan tidak mungkin Allah benci sama hambanya. Kalau benci ya nggak dikasih Islam. Berarti setiap orang yang beriman, umat Islam itu sudah ada bibit cinta sama Allah dan dicintai oleh Allah. Ya tinggal tadi itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubuwwati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir dan diizinkan untuk sama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini dan sama-sama untuk mempelajari, menghidupkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana duduknya kita di majelis yang semacam ini begitu besar pahalanya kelak di akhirat, hingga Nabi SAW menganjurkan untuk selalu menyempatkan diri hadir di majelis ilmu yang semacam ini, hingga para ulama mengatakan inna lillahi jannatan fid dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga di atas dunia ini. Faqila wa ma hiya, maka ada yang bertanya, apa itu surga yang ada di dunia ini? Maka ulama tersebut menjawab, majlis dzikri, majlis zikir, majlis yang mengingatkan kita akan kehidupan akhirat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini menjadi majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, serta kita terhitung menjadi orang-orang yang berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kelak di akhirat kita bisa masuk surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke 71. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fandur fi madza yuqimuka. Al-Imam Ibnu Athaillah menasihatkan, idza aradta, ketika engkau menghendaki, engkau menginginkan, anta arifa qadraka, untuk mengetahui kedudukanmu, derajatmu, indahu, di sisi Allah. Kalau kita pengen tahu kedudukan kita di sisi Allah, apakah kita ini termasuk hamba yang dicintai oleh Allah, mahbub, atau sebaliknya hamba yang
dibenci oleh Allah, maghdub, maka kata beliau, fandur, lihatlah, fi mada, di dalam apa, yuqimuka, Allah menempatkan dirimu. Kalau kita ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang baik, ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, dijalankan kita untuk bisa ibadah, ditempatkan tubuh kita untuk berzikir dan seterusnya, maka tanda berarti kita jadi hamba yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Hikmah ini selaras dengan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man arada ayya'lama manzilatahu indallah, falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala min qalbi." Barang siapa yang menghendaki untuk mengetahui derajatnya, kemuliaannya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana perintah Allah, posisi perintah Allah dari dirinya, dari hatinya. Kalau perintah Allah diutamakan melebihi apapun, maka berarti dia orang yang utama di sisi Allah. Kalau perintah Allah diremehkan, bahkan dikalahkan dengan hal-hal urusan duniawi, maka berarti dia remeh derajatnya di sisi Allah. Karena itu Al-Imam Syekh Abu Talib Al-Makki, beliau pernah mengatakan, fa idza kana al-abdu linadri maulahu mukrima wa li hurmatihi mu'addima wa ila mahbubihi wa mardatihi musari'a, kana Allah azza wa jalla lahu fil akhirati liwajhihi mukrima. Yang intinya, apabila ada hamba kalau diperintah Allah, dia segera melakukan perintah Allah, dia melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah, dia berusaha istiqomah, berusaha ibadah, amal soleh diutamakan, amal soleh dinomorsatukan, maka nanti di akhirat dia pun akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam sebagian kitab-kitab terdahulu, kitab itu kan sebelum Al-Quran kan banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada Zabur, ada Taurat, ada Suhuf Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada seseorang namanya Imam Wahab bin Munabbih, itu pernah membaca lampiran-lampiran kitab-kitab terdahulu yang turun sebelum Al-Quran. Maka di kitab-kitab tersebut tertulis firman Allah, ya bna Adam, wahai manusia, ati'ni fima amartuk, taatilah aku di dalam semua perintahku, apa yang aku perintahkan kepadamu. Wala tu'allimani wala tu'allimni bima yuslihu inni alimun biqalbi, dan jangan engkau ajari aku dengan sesuatu apa-apa yang menjadikan kamu bagus, apa-apa yang menjadikan kamu baik, karena aku sesungguhnya aku adalah yang maha mengetahui dengan semua makhlukku. Innama ukrimu man akramani wa uhinu man ahana alaihi amri.
Sesungguhnya aku hanyalah memuliakan orang yang memuliakan aku, memuliakan perintah-perintahku, dan aku akan menghinakan orang yang mana perintahku diabaikan, perintahku dianggap remeh bagi dia. Lastu binadirin fi haqqi abdi hatta yandur abdi fi haqqi. Aku tidak akan melihat, tidak akan memperdulikan haknya hambaku sebelum hambaku itu menunaikan hakku. Artinya di sini Allah itu akan memuliakan hambanya kalau dia memuliakan perintah Allah, taat kepada Allah. Dan kalau dia meremehkan, mengacuhkan perintah Allah, maka dia pun akan diacuhkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya kita itu umat Islam yang sudah diberi iman, diberi Islam oleh Allah, itu sudah termasuk orang mulia dibanding orang yang belum beriman sama Allah. Ibarat bibit yang mulia itu sudah ada pada diri setiap orang Islam, setiap orang yang beriman. Sudah ada bibit mulia. Ibarat orang nanam, bibit niku ditanam, tinggal disirami apa tidak, dirawat apa tidak. Kalau bibit yang unggul, yang bagus itu dirawat, maka nanti akan jadi tumbuhan yang unggul, buahnya pun bagus. Tapi kalau bibit itu, walaupun bibit unggul nomor 1, tapi kalau setelah ditanam, dibiarkan, tidak disiram, tidak dipupuk, tidak diapa-apa, ada rumput ya dibiarkan, ya nggak akan tumbuh. Bibit paling mahal, bibit paling bagus, kalau nggak diurus, ya tidak akan bisa tumbuh dengan baik, apalagi kalau membuahkan buah yang bagus. Ya tidak bisa karena tidak dirawat. Begitu juga setiap dari hamba Allah yang sudah beriman jadi umat Islam, itu di hatinya sudah ada bibit iman, sudah ada cahaya iman, cahaya kebaikan. Tinggal dirawat. Kalau dirawat dengan ibadah amal soleh, maka bibit itu akan membuahkan kemuliaan di sisi Allah yang benar-benar mulia. Ya. Karena itu Allah mengingatkan bagi setiap kita yang sudah diberi iman, diberi Islam, untuk benar-benar merawat bibit iman dan Islam ini. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala marah, akhirnya bibit iman dan Islam ini dicabut oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'dillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang keluar, barang siapa yang keluar dari kalian andinihi, dari agamanya, alias murtad, sudah dikasih kemuliaan bibit iman Islam, tapi malah dibuang bibit itu. Dia keluar dari Islam, maka fasawfa ya'dillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu enggak membutuhkan iman kita, tidak membutuhkan Islam kita. Allah mampu untuk mengganti dengan orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang cinta sama Allah dan dicintai oleh Allah. Karena itu hati-hati kita yang dikasih iman Islam ini, syukuri iman Islam itu. Jangan sampai kita biarkan, kita acuhkan, kita buang dengan selalu maksiat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah marah, iman Islam dicabut, dikasihkan orang lain, yang mana orang lain ini lebih cinta sama Allah, lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah pun mencintai mereka. Berapa banyak orang-orang yang di luar negeri, orang Amerika, orang Eropa itu Pak, Masya Allah, awalnya mereka sebelum dapat iman, sebelum jadi umat Islam, sebelum masuk Islam, itu mereka jauh dari Allah, ahli maksiat, ahli mabuk, ahli pergaulan bebas dan seterusnya. Tapi ketika Allah memberikan kepada mereka iman, masuk Islam, subhanallah, iman dan Islamnya bahkan nyalip kita orang. Kita ini yang iman dari bayi, Bapak Ibu Islam, melu Islam dari bayi berarti. Kadang-kadang kita kalah sama mereka yang baru masuk Islam. Mereka ketika masuk Islam, subhanallah tekun, belajar, ngajinya tekun. Mulai awal, abatasa tidak bisa, dia belajar sampai tekun, sampai bisa baca Quran. Bisa sholat, bisa ini semuanya. Sampai datang mereka ada yang mondok dan seterusnya. Tekun belajar Islamnya sampai bisa baca Al-Quran dengan bagus, ibadahnya benar. Bahkan di antara mereka banyak yang tidak cuma bisa baca Al-Quran, tapi bisa baca kitab. Sampai ada yang jadi ulama. Padahal masuk Islamnya umur 20, umur 30, sudah usia remaja, sudah usia dewasa. Itu yang ditarim ada di Habib Umar bin Hafid itu, muridnya dari Amerika. Sekarang jadi ulama pendakwah. Dulunya tukang mabuk, tukang macam-macam sudah. Tobat, belajar sama ulama, dari awal dari nol belajar baca Al-Quran sampai bisa baca kitab, sampai jadi pendakwah. Kenapa? Karena saking semangatnya mereka. Dikasih bibit iman Islam oleh Allah, bibit itu dirawat dengan amal soleh dan semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu sehingga mereka tidak hanya bisa ibadah dengan benar, tapi bisa mendakwakan, menyebarkan ilmunya Nabi SAW untuk mengajak orang-orang yang di negaranya masing-masing untuk kenal Islam, kenal ajaran indah Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu setiap orang yang beriman, kata Syekh Al-Buti, inna kulla muslimin sadiqin fi islamihi la budda ayakuna lahu nasibun qalla au gadura min manzilatil qurbi wal hubbi indallahi azza wa jalla. Sesungguhnya orang Islam yang benar-benar Islamnya, alias dia itu memang benar orang Islam, masuk Islam karena memang pengen masuk Islam, atau dia Islam dari kecil. Kan ada itu orang yang masuk Islam tapi pura-pura masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena pacar saya perempuan muslimah Islam, saya masuk Islam biar bisa nikahi dia. Dia masuk Islam cuman supaya bisa menikah sama pacarnya yang muslimah. Ini masuk Islamnya kan bukan karena pengen Islam, tapi karena pengen mengejar cintanya. Kalau orang itu benar-benar masuk Islam atau benar-benar dia beragama Islam dari aslinya, dari bayi, maka setiap orang Islam itu punya bagian di hatinya rasa cinta sama Allah dan dicintai oleh Allah. Ada bagian itu, Allah cinta sama dia dan dia pun cinta sama Allah. Namanya orang Islam. Tidak mungkin kan benci sama Tuhannya. Dan tidak mungkin Allah benci sama hambanya. Kalau benci ya nggak dikasih Islam. Berarti setiap orang yang beriman, umat Islam itu sudah ada bibit cinta sama Allah dan dicintai oleh Allah. Ya tinggal tadi itu bibitnya mau dirawat atau enggak. Soalnya bibit ini kalau ditanam bisa hidup ya bisa mati. Kalau tidak dirawat bisa mati, kalau dirawat dikasih air dan seterusnya bisa tumbuh dan semakin makin tumbuh bisa membuahkan buah yang begitu enak, begitu lezat dimakan. Nah, karena itu di sini beliau mengatakan kalau engkau menghendaki, pengen mengetahui berapa kemuliaanmu di sisi Allah, seberapa derajatmu di sisi Allah, maka lihat engkau itu ditempatkan oleh Allah di mana. Kalau kita senang ibadah, berarti tanda engkau juga disenangi, dicintai oleh Allah. Kalau kita ternyata ibadah itu malas, bosan, tapi kalau maksiat kerasan, menikmati bahkan, maka berarti tanda jauh dari Allah. Kalau kita senang hadir di majelis ilmu semacam ini, senang hadir,
ada rasa nikmat hadir, menikmati hadir, maka berarti tanda kita dicintai oleh Allah. Tapi kalau hadir di majelis ilmu, majelis dzikir, melakukan ibadah, pengen cepet-cepet selesai, kalau hadir di tempat-tempat yang lalai, jagongan, kesana kemari, bahas politik, pilpres lah inilah, sampai kuat berjam-jam menikmati. Tapi kalau saya majelis kok 1 jam aja sudah bosen, sudah ngantuk, sudah ini, sudah itu. Nah, maka ini hati-hati. Senang dengan majelis-majelis lupa kepada Allah, tapi sama majelis-majelis yang mengingatkan sama akhirat, mengingatkan Allah, kita tidak patah senang. Maka ini tanda kita tidak patah disenangi sama Allah. Karena itu usahakan kita jadi orang yang istiqomah, orang yang senang ibadah, senang hadir di majelis yang semacam ini, hadir di majelis ilmu, sehingga itu menjadi tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah, pernah mengatakan juga, innal ilma innallaha yu'tid dunya liman yuhib. Sesungguhnya Allah wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Semuanya diberikan sama Allah. Yang iman ya dikasih rezeki, yang enggak iman, yang kafir, bahkan yang mencela Allah sekalipun ya dikasih rezeki. Apakah kalau ada orang yang enggak beriman sama Allah, kemudian dia enggak dikasih makan, enggak dikasih oksigen, jantungnya langsung berhenti? Enggak, tetap dikasih. Dunia dikasih sama Allah untuk orang yang dicintai ataupun tidak. Walakin la yu'til ilma illa liman yuhib. Tetapi Allah tidak memberikan ilmu, pemahaman agama, ibadah, istiqomah kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam hadis sahih Nabi ini kan menggambarkan bahwasanya kalau ada orang itu satu sudah menjaga yang wajib dijaga, sholat 5 waktu dijaga, apalagi kok sampai jamaah terus ke masjid 5 waktu. Kemudian kalau Ramadan, puasa Ramadan dijaga, zakat ditunaikan dengan benar dan seterusnya, yang wajib dijaga. Kemudian setelah yang wajib, yang kedua dia berusaha menjalankan yang sunnah. Sholatnya bukan hanya yang wajib, dia tingkatkan qobliyah, ba'diyah, dia tingkatkan sedikit demi sedikit, nambah duha walaupun 2 rakaat, dia tingkatkan sedikit demi sedikit, sholat witir walaupun 3 rakaat. Sholat witir itu kan dikerjakan setelah sholat ba'diyah isya atau setelah sholat isya. Niat sholat witir. Ada Imam Ahmad yang mengatakan orang itu disebut orang soleh kalau setiap malam sholat witir. Kalau dia sholat setiap malam tuh nggak sholat witir, maka dia belum tertulis jadi orang soleh. Nah, pengen masuk absen orang soleh, minimal tiap malam sholat witir. Dia selesai sholat isya, sholat ba'diyah, kemudian sholat 3 rakaat, niat sholat witir, usolli sunnatal witri rakaataini, ya, 2 rakaat salam, kemudian nanti nambah 1 rakaat. Seperti ketika Ramadan setelah sholat tarawih itu kan ada 3 sholat lagi, itu sholat witir. Sholat witir itu sunnah dikerjakan tiap malam dan itu tanda kesolehan. Kata Imam Ahmad tadi itu, kalau ada orang sholat witir tiap malam, dia tertulis dalam absen orang-orang soleh. Di sisi Allah tertulis jadi orang soleh. Nah, dia tingkatkan yang sunnah-sunnah ini, berusaha tidak ditinggalkan. Yang sunnah akan dianggap wajib. Kemudian dia juga meningkatkan kualitas ibadahnya ini. Dengan apa? Sempat hadir di majelis walaupun seminggu sekali, apalagi sampai 2 kali, apalagi tiap hari seperti santri-santri. Oh, Masya Allah. Minimal seminggu sekali dia hadir majelis ilmu untuk nambah membenahi ibadahnya, baik secara dohir atau ibadah hatinya biar tambah bersih. Dia sempatkan itu untuk hadir, mendekat dengan para ulama, hadir di majelis mereka seminggu sekali boleh, atau paling lamanya sebulan sekali udah wis niku mentok niku. Kalau sampai tidak pernah hadir majelis ilmu, tidak pernah duduk sama ulama, maka ibarat orang itu nggak pernah makan.
Orang itu kalau tidak makan 3 hari, tidak makan, tidak minum 3 hari aja, itu mati Pak. Biasanya mati. Nah, hati kita itu juga perlu makan, ruh kita itu perlu makan. Kalau tubuh kita makannya beras, makan apa? Nasi, lauk dan seterusnya. Tapi ruh dan hati kita ini perlu makan. Makanannya apa? Ilmu, zikir, ibadah. Kalau sampai tidak diberi asupan makan itu, maka hati itu bisa mati. Kalau sudah hati mati, nggak kelihatan itu akhirat. Neraka kayak nggak ada, surga nggak ada takut-takutnya sama neraka dan nggak ada tertariknya sama surga. Terus hidup seakan-akan ya ini di dunia ini. Itu tanda hati yang mati, nggak tertarik sama surga, ya nggak takut sama neraka. Dianggap kehidupan yang sejati ya sudah di dunia ini. Ini tanda hati yang mati. Nah, kalau ada orang menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, dan dia memperbaiki yang wajib dan sunnahnya dengan hadir majelis ilmu, 3 ini dilakukan, kata Habib Hasan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang sekarang kita tadzkirun nas lakal wilayah. Sudah ente jadi walinya Allah sudah. Sing wajib dijogo, sing sunnah dilakoni, terus hadir majelis ilmu. Sudah walinya Allah. Husnudzon sama Allah itu berarti orang yang dijadikan walinya Allah Subhanahu wa taala. Udah husnudzon sama Allah itu berarti dipilih akan dijajarkan dengan deretan orang-orang yang dicintai oleh Allah, para aulia Allah, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehariannya sudah seperti istiqomah yang wajib, terus yang sunnah, dan dia juga hadir di majelis ilmu. Lah kalau wilayah kata beliau, udah enggak usah terlalu wali itu begitu, udah itu sudah wali itu. Tanda-tanda wali, tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis juga tadi itu Nabi Muhammad menggambarkan orang itu kalau sudah yang wajib dan yang sunnah ini dijaga dengan benar sampai Allah akhirnya cinta sama dia. Kalau sudah Allah cinta maka enggak melihat kecuali hambaku tersebut melihat dengan aku. Enggak berjalan kecuali hamba tersebut jalan dengan aku. Dan tidak memegang kecuali hamba tersebut memegang dengan aku. Kuntu lahu sam'ul ladzi yasma'u bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Seakan-akan artinya penglihatan, tangan, kakinya dijaga oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, dia dijaga oleh Allah anggota tubuhnya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin menikmati ibadahnya, semakin menikmati kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini gampang nih kalau kita pengen teliti. Saya ini termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, dapatkan kebaikan, dapatkan kemuliaan apa tidak, maka lihat di mana kita disibukkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah. Satu hari bisa dilihat per hari, tiap hari bisa, tiap 1 pekan bisa, tiap 1 bulan bisa. Bahkan ulama soleh dulu itu ada Pak, tiap hari ini dicatat apa yang dia lakukan, dicatat. Pagi ini dia punya notes buku itu, dicatat. Pagi saya kerja cari yang halal, bagus. Terus nanti jam berikutnya dicatat semua dia. Sampai ketika mau tidur dibaca. Ya Allah, ibadahku kok sidik tok. Ternyata saya ini banyak jagongnya, ini dari jam ini sampai ini aku jagung masalah debat pilpres semalam itu, terus 3 jam di warung kopi ini sampai ketika ditotal sama dia, ya Allah ternyata waktuku walaupun ada yang nggak maksiat tapi itu banyak yang sia-sia. Saya ibadah semua cuman ya Allah Gusti sholat 5 waktu, pas sholat cuma 10 menit kali 5, cuman nggak ada 1 jam. Ya Allah 1 hari ternyata saya ibadah cuma sekian menit, nggak ada sekian jam. Nangis dia, astagfirullah, istighfar itu catatan. Terus dilakukan terus seperti itu tiap hari. Sampai akhirnya dia meninggal. Nah, ketika meninggal ada orang soleh yang bermimpi, dimimpeni. Orang ini mendapat kemuliaan yang luar biasa di alam kuburnya. Terus dapat nikmatan macam-macam sudah di alam kuburnya. Ditanya, kenapa engkau apa yang Allah berikan kepada engkau? Apa yang Allah lakukan terhadap engkau di alam kuburmu? Aku diberi kenikmatan karena amalanku, aku neliti diriku setiap hari, tak teliti tak catat. Tiap hari dicatat sama dia.
jadwal kegiatan di satu semua. Terus kalau ada yang jelek atau kurang pas atau nggak manfaat, aku baca istighfar. Nah karena itu Allah ridho, dan sekarang aku nggak dihisab sama Allah, nggak diteliti sama Allah, karena aku sudah meneliti kesalahanku ketika aku masih di dunia. Ini orang-orang soleh dulu tuh seperti itu. Sampai ada yang sampai ada yang sempat dia tiap hari itu buat catatan kegiatan dia satu hari itu untuk apa, dicatat semua, nanti mau tidur dikoreksi, kalau kurang bagus ada yang nggak manfaat diistighfari. Subhanallah, ini mereka orang-orang yang hidupnya memang berusaha untuk mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya, orang-orang soleh. Karena itu semoga kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk senang berbuat kebaikan, senang boten bosen untuk terus ibadah istiqomah. Ya kalau kita terpeleset maksiat, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat tobat, sehingga itu adalah tanda kita ditempatkan oleh Allah di posisi-posisi yang baik, di kegiatan-kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang baik, sehingga kita termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada rahmatnya Allah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.